Oke, bertemu lagi dengan saya masih tetap di Vlog FD, sebuah channel yang membahas tentang berbagai macam permasalahan, kisah dan kasus yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan pada seri podcast pertama ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman semuanya tentang 5 tahap menjelang kematian ya. Saya ambil dari sebuah jurnal ya. Silakan di browsing juga bisa dicari ya artikelnya. Baik, adapun di sini saya akan simpulkan beberapa penjelasan daripada jurnal tersebut ya, di mana tahap yang pertama daripada menjelang kematian itu adalah shock and denial, yaitu kaget dan penyangkalan. Setiap orang tahu bahwa kematian adalah fakta yang pasti akan menimpa dirinya di masa depan. Namun momen datangnya kematian itu terasa misterius, tiada kepastian kapan ia datang. Akibatnya orang cenderung menganggap kematian itu sebagai impossible possibility. Jadi sebuah ketidakmungkinan yang mungkin terjadi. Possible for other, impossible for me. Mungkin terjadi pada orang lain ya, tapi tidak mungkin terjadi pada diri kita. Itu sebabnya reaksi spontan pertama atas orang terhadap orang yang akan meninggal itu menjelang kematian itu adalah rasa kaget dan tidak percaya dengan menyangkal daripada hal tersebut. No, not me. It cannot be true. Ini bukan aku. No, bukan aku. Ini tidak mungkin benar. Ini nggak benar gitulah. Ini nggak benar. I don't believe it. Saya nggak percaya ini terjadi. Pasien lalu berusaha untuk membuktikan kesalahan informasi medis dengan mencari diagnosis alternatif atau hiburan dan dukungan dari orang lain. Saat orang akan meninggal itu dia sudah merasakan loh. Dia sudah merasakan sebuah kondisi di mana dia itu menolak terhadap kematian itu ya, menolak dan dia itu cenderung mencari defense mechanism. Jadi dia harus percaya diri dan menyadari bahwasanya dia itu harus kuat bertahan. Emosionalnya udah mulai secara psikologis penolakan itu berfungsi sebagai benteng daripada emosional yang sangat-sangat tidak kondusif pada saat menjelang kematian ya. Kemudian pasien mulai ambruk mentalnya oleh tekanan kabar buruk atas nasibnya ya. Kondisinya itu dia mulai sadar bahwasanya kondisinya semakin memburuk. Maka pada saat itu dia sudah mau memasuki tahap yang kedua, yaitu anger ya, marah ya. Dia itu sudah mulai tahapan yang kedua, yaitu marah. Setelah usaha mencari diagnosis alternatif dan dukungan itu gagal, maka dan kondisinya itu semakin memburuk. Secara yang dia sadari kondisinya itu tidak semakin baik ya, karena pasien itu sadar bahwasanya kondisinya itu semakin memburuk, itu dia sadari. Kemudian pasien masuk dalam tahap emosional yang kedua, yakni rasa marah, jengkel dan iri, resentment, buruk sangka dan curiga ya atas nasib baik kesehatan orang lain. Pasien cenderung berkata dalam hati, why me? It is not fair. Ini nggak adil ya. Kenapa harus saya? How can this happen to me? Bagaimana ini mungkin terjadi pada saya? Jadi gitulah tahapan-tahapan. Jadi tahap ini pasien di tahap kedua ini mengalami substitution mechanism, yaitu mencari kambing hitam. Kalau tadi tahapan yang pertama dia melakukan defense mechanism, kalau menyangkal ya. Kalau yang sekarang itu dia mencari kambing hitam. Kenapa harus saya? Harusnya orang lain loh. Kenapa dia nggak membawa saya lebih cepat? Kenapa nggak mengobati saya? Andai saja orang itu pertanyaan-pertanyaan macam itu muncul, kondisi-kondisi yang mengganggu kestabilan daripada pasien pada tahap yang kedua ini, yaitu bila orang merawatnya itu bisa tetap bersikap tenang, penuh perhatian dan tidak terprovokasi untuk beradu argumentasi saling menyalahkan dan balik bersikap negatif ya kepada pasien. Kenapa? Karena pasien memang seperti itulah orangnya, agresifnya kayak gitu. Tahap-tahap yang kedua ini ya. I will help him to express her anger toward God because God is certainly great enough to be able to accept it. Jadi kita kadang-kadang kita mengajak mereka itu untuk ayolah bersyahadat, beristighfar seperti itu kan. Kita mengajak dia itu untuk melakukan hal tersebut, tapi memang dalam beberapa tahapan dia nggak mau, menolak, marah dia seperti itu. Tapi kita harus sabar pelan-pelan. Kalau pasien nggak mau mengucapkan ya kita ajari lagi, kita bimbing lagi terus menerus ya. Kemudian pada tahap ketiga ini bargaining ya, barter atau tawar menawar. Kondisi yang ketiga di mana dalam tahap ketiga ini pasien mulai bisa mengerti dan menerima fakta bahwa ia akan mati segera dalam waktu dekat. Namun ia masih berusaha untuk menunda waktu atau memperpanjang usia hidupnya.
apa ya itu, psikologinya itu the individual is saying I understand that I will die, but if I could just have more time, I want to uh, apa dia ingin gitu loh, kalau dia itu memiliki sebuah waktu yang lebih panjang. Dia sadar ya, iya iya saya akan mati. Dalam waktu dekat saya akan mati. Kondisi saya sudah semakin buruk dan sangat-sangat buruk. Saya akan mati, tapi berilah waktu lebih banyak lagi. Kadang-kadang di sini kan sering kita dengar ada orang yang eh, anaknya mungkin lagi di luar negeri dan pasien sudah kondisi sangat buruk ya. Tapi dia bisa menunda kematian, menunggu anaknya pulang dari luar negeri. Nah, permohonan panjang waktu itu umumnya diajukan kepada Tuhan ya. Tuhan yang dipercayai sebagai penguasa hidup dan mati. Tentunya kalau orang sekuler ya, tentunya dia itu mengharapkan fortuna, keberuntungan ya. Permohonan semacam itu biasanya didorong oleh rasa salah atas pola hidup yang sudah dilakukan masa lalu dan rasa sesal kenapa nggak melaksanakan beberapa hal yang harusnya rampung dikerjakan seperti karya tulis atau gelar akademisi yang belum, atau mungkin juga belum ke tanah suci. Hal semacam itu muncul di saat di tahapan yang ketiga tawar menawar ini. Dia sudah mulai mulai menerima, tapi berilah waktu lebih banyak. Dia mampu menahan daripada kematian itu beberapa waktu ya. Kemudian masuklah tahap keempat, depression, sedih dan murung. Pada tahap ini dia sudah sudah lemes ya, sudah kondisinya sudah nggak kuat lagi lah. I'm so sad, dia sangat sedih. Why bother with anything ya, I'm going to die, why go on gitu ya. Pasien mulai bersikap pasif dan apatis. Ia lebih banyak diam, kurang kooperatif, menolak tamu atau bantuan medis, kerap menangis meratapi nasibnya. Nasibnya udah diam-diam ya, dia sudah sepi, udah gerakan nggak terlalu banyak. The reactive depression is direct to the past. Dia itu mulai mulai mengenang masa lalu di sisa-sisa waktu yang ia miliki gitu ya. Jadi dia mengingat gitu loh, mengingat apa yang sih yang sudah dikerjakannya, apa yang harus dibanggakan. Biasanya kalau dalam ini ibadahnya telah bagaimana sih, sempurna atau enggak gitu ya. Pasti seperti dibebani oleh berbagai persoalan yang belum selesai juga gitu ya dari masa lalunya. Depression preparatif ya, artinya ajalnya yang makin mendekat itu ia makin sadar bahwa ia harus meninggalkan segala barang dan orang yang ia cintai. Rasa dan sikap apatis yang diperlihatkan pasien adalah suatu deteksi mekanisme, yaitu melakukan diskoneksi. Jadi dia itu mulai menghindar lah, oke lah saya akan mati nih. Jadi saya udah dia nggak nyahut siapa, udah mulai cuek, udah mulai bukan cuek ya sorry, jadi udah mulai nggak kuat lah melihat siapapun gitu, udah mengdiskoneksi ya, menghentikan hubungan daripada antar manusia itu ya, antar dunia hidup ini ya. The mechanism allows the dying person to disconnect oneself from things of love and affection. Jadi kondisi di mana dia itu sudah mulai oke lah saya harus fokus bahwasanya saya akan mati, saya akan menghadap Tuhan lah bagi orang yang bertuhan ya. Di situ dia akan berpikir suatu berduka dan berkabung atas risiko perpisahan yang akan segera dialaminya. Tentunya ia sudah membayangkan akan terjadi hal-hal semacam itu. Pada tahap kelima yaitu acceptance, penerimaan. Pada tahap ini pasien mulai bisa berdamai dengan fakta kematiannya. Kuesera. Jadi whatever will be, I can't fight it. Jadi saya nggak bisa melawan ini, saya harus menyerah dan saya ya udahlah, I may as well prepare for it. Jadi saya sudah oke lah, sudah saya mudah-mudahan ini sudah persiapan saya sudah matang untuk kembali kepada Sang Pencipta gitu ya. Penerimaan ini bukanlah berarti menyambut kematian sebenarnya sebagai kabar gembira, melainkan sebagai fakta yang tak terpisahkan bahwa manusia itu hidup pasti akan mati. Pasien bisa bersikap realistik sesuai dengan realita hidup yang memang mengandung maut tanpa disertai rasa marah dan depresi lagi. This is who I'm as a finite being. This is my whole life. Jadi ringkasnya itu, bila depresi preparatif tadi yang sebelumnya itu adalah suatu proses perpisahan, letting go dengan orang-orang yang tercinta di sekitarnya, maka tahap penerimaan adalah tahap proses perpisahan dengan diri sendiri, letting go of oneself, meninggalkan diri sendiri. Oke lah saya akan meninggalkan diri saya, sudah menerima. Kalau tadi menerima terhadap orang lain, sekarang sudah siap mati gitu ya. Orang yang beriman bisa melengkapi sikap penerimaan kematian ini dengan sikap pengharapan ya, mengharapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Barulah pada
apa ya, hope does not claim to know the future. Jadi harapan adalah perasaan bahwa masa depan itu bisa mengandung kemungkinan baik ya, yang tidak terpikirkan oleh kita dan tidak kita tentukan sendiri, tapi oleh oleh orang yang lain juga ya, khususnya oleh Tuhan. Maka pada tahapan yang kelima ini dia sudah the natural death. Jadilah naturalnya kematian itu ya. Tapi nggak semua orang mengalami 5 hal ini, tapi umumnya kebanyakannya mengalami semacam ini, 5 tahapan ini. Mungkin itu saja ya dalam podcast pertama ini ya. Eh, Semoga aja lebih kedepannya ya podcast saya lebih baik dan isi-isinya lebih bermakna. Mungkin ini penting juga kita sharing sebagai tahap apa ya, eh, sebagai sebagai apa ya, sebagai referensi lah bagi kita semua ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ya.